kita akan langsung bahas pemirsa apa yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Sudah ada Mas Reza Indragiri juga, selamat malam Mas Reza. Kemudian ada juga dari Satgas KPAI ada Pak Ihsan, selamat malam Pak Ihsan. Kemudian terakhir ada Pak Edwin Partogi, Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, baik. Saya ke Bang Hotman terlebih dahulu. Iya, Bang Hotman. Lagi berbahagia. Ini ngomong-ngomong banyak sekali ini PR-nya ini. Atau hasilnya ini ya? Ini ciri khas news.po kalau ngundang Bang Hotman. Saya tipe orang yang tidak mau banci tampil di TV selalu mengatakan putusan salah tapi tanpa bukti. Saya mengatakan setiap orang yang mengatakan putusan salah tapi dia tidak tahu dia banci. Tapi tidak punya moral siapapun itu. Karena dalam kasus ini anaknya Ferdi klien saya juga punya anak 1 tahun 3 bulan tidak lihat bapaknya. Erlingga salah satu, sekarang dia pengecut dari KPI, nggak berani datang lagi. Saya sudah kalah. Erlingga. Kalau saya datang hari ini tapi nggak berani. Saya mengatakan dia pengecut. Sekarang saya mau nantang kalian. Saya tidak mau dengan tuduhan, dengan bukti. Saya mau lihat, saya mau tunjukkan ke kalian bagaimana ibu ini rekayasa. Ayo, permainan visum. Bagaimana Bang? Bulan Maret yang dituduh pelaku hanya cleaning service. Datanglah Ibu Teresia, ibu dari Mak, ke Rumah Sakit Cipto. Ya, Rumah Sakit Cipto mengatakan anus normal, tidak ditemukan luka-luka. Nih, Anda berani bantah ini? Oke. Jadi tidak bisa dipakai. Kalau Anda mau periksa lagi, datang lagi ke sini katanya. Kita periksa total anuskopi kata Rumah Sakit Cipto. Teresia kabur, nggak berani. Nih, saya udah tunjukkan tadi. Siapa kalian berani bantah ini Rumah Sakit Cipto? Tidak ditemukan luka-luka. Ini boleh setiap saat dibantah ya? Boleh. Ada Iksan, setiap ada saat. Partogi ya? Sekali lagi kamu tahu sebagai internal, saya bukan banci. Oke, ini kata-kata. Dia kabur dari Rumah Sakit Cipto, disuruh datang besok, nggak berani datang. Datanglah dia ke Rumah Sakit Pondok Indah. Dia coba tukangin di Rumah Sakit Cipto, ditolak. Nggak bisa karena mengatakan ada luka di pantat anakmu katanya. Pergilah dia ke Rumah Sakit Cipto, tanggal 27 Maret 2014. Tapi dia tidak minta visum, melainkan ini dokter di Rumah Sakit Pondok Indah. Dia datang pada saat itu meminta surat penggantian pengeluaran pemeriksaan pengobatan dari agar bisa dipakai ini suaminya. Kalau KPI ini tahu ini, kalian harus. Bang Hotman bicara tentang pasal 81. Tahu dulu. Nggak, saya bicara bukti dulu. Saya bicara bukti dulu visum. Biar ini. Nggak, saya bicara itu kan pada saya bicara visum dulu, jangan dulu Bapak. Saya bicara visum. Nah, visum itu ada bukti. Pasti kita kasih waktu sedikit ya. Oke. Kemudian ternyata dia hanya datang ke UGD setengah jam, Pondok Indah. Oke. Dia tidak minta visum. Tanggal 27 Maret. Ini ada surat dokter itu. Itu surat pernyataan apa jadinya? Surat pernyataan dari dokter yang punya moral dari Rumah Sakit Pondok Indah. Mengatakan karena apa? Sebulan kemudian tanggal 21 April tiba-tiba ada surat visum dari dokter lain Pondok Indah yang mengatakan bahwa anak ini telah dianuskopi, tapi dia menunjuk kepada pemeriksaan 27 Maret. Datang dokter ini. Orang yang meriksa saya 27 Maret saya kok dan tidak ada anuskopi. Anuskopi itu adalah teknik kedokteran di mana dimasukkan alat untuk memeriksa rektum bagian usus dalam. Ini didukung semua Kompolnas, pengurus dokter ini udah dikuatkan. Kompolnas juga. Oke. Berarti apa? Bagaimana mungkin 30 menit di UGD bisa dilakukan anuskopi? Ada nggak dokter di ruangan ini yang bisa mengatakan yang nonton ya? Anuskopi bisa dilakukan di UGD? Nggak ada, karena di UGD itu hanya ada tabung oksigen. Inilah salah satu penyebab kekalahan di pengadilan tinggi mereka. Kedua, itu baru anak pertama ya. Boleh yang ini boleh dikatakan sekaligus dua nanti. Ada dua ini, dua visum. Begini Pak, waktu Anda sama banyaknya nanti. Waktu Anda Pak. Tapi tolong Bapak, aku bicara bukti kan. Kalau Bapak kan outsider dari kasus ini. Kalau memang ada bukti, saya senang. Jelaskan dulu. Ada bukti kita jelaskan. Ini saya berdasarkan bukti. Kalau ada Bapak bukti. Yang lebih lucu lagi, ibu kedua. Nah, ini ibu kedua. Dia pergi ke SOS bersih.
Oke, tidak ada anaknya bersih. Terus waktu dia di cleaning service, waktu itu guru nggak pernah dipersoalkan. Waktu dia cleaning service jadi saksi, dia mengatakan, ya, mudah-mudahan saya yakin ini PAI nggak tahu ini. Anak saya tidak pernah disodomi. Oh, Nih. Kalau pernyataan itu? Wah, bukan pernyataan, berita acara sumpah di bawah ini nih. Saya udah tunjukkan tadi ke beliau ini. Iya. Tanda tangan Ibu Dewi Alex. Dia bilang apa Alex? Saya tidak pernah disodomi. Saya hanya melihat si Mak anak pertama disodomi cleaning service. Ini polisi, psikolog, ibu, dan berita acara sumpah. Dia bersumpah bahwa menyatakan ini adalah benar. Ya. Tolong KPAI membantah ini dengan bukti. Saya tidak pernah menuduh ya. Ini berita acara sumpah. Nih, pemeriksaan dan sumpah semua ada. Oke? Tanda tangan Ibu Dewi. Bapak lihat kan? Bapak jadi saksinya. Ya. Hati-hati Bapak loh. Siap, Saksinya siap, benar. iya, iya. Siapa namanya ini? Berita acara penyumpahan. Siapa yang jadi tanda tangan? Tanda tangan Royce Dewi Andriati. Dan Alex. Alek ya. Oke. Dia mengatakan, Maaf, nama jangan disebut bang. Nama anak kecil tidak boleh disebut. nah, itu sudah terlambat karena sudah di TV tiap hari. Iya, iya. Salah TV, salahkan TV-nya. Salahkan TV-nya. Oke, mulai sekarang nggak boleh disebut rel. Enggak salahkan TV-nya, tapi saya sudah disuruh tuntas. Mau tidak mau karena kan kedua. Oke. Inisial. Kemudian si Ibu Dewi ini Ya. pergilah ke Singapura. Oke. Ya. Pergilah ke Singapura memeriksa di rumah sakit terkenal. Nih, seluruh tanda tangan Ibu Dewi ada. Ini lengkap tanda tangannya. Bahwa ini tanda tangan Ibu Dewi, boleh Bapak lihat? Iya. Tapi bisa nggak baca nama lagi ya, Bang ya? Inisial. Gak apa-apa, Dewi itu nama manusia. Nama anak yang nggak boleh. Oh iya, Dewi ya. Dewi. Anak yang A tadi. Dewi, oke, ya. Semua di sini dia di anestesis, dokter anestesis, dokter bedah, ini tanda tangannya semua. Iya. Apa hasilnya? Anus normal, tidak ada sodomi. Oke. Oke? Ya. Tertulis lagi Pak ya. Tertulis Pak ya, tangan ini nanti tertulis ya. Di Ibu Dewi semua tanda tangan ini. Oke. Sesudah hasil dari Singapura ini, Ibu Dewi kirim WhatsApp ke seluruh penjuru dunia. Ini bukti di pengadilan. Terima kasih Tuhan, anakku ternyata bukan korban sodomi. Oke. Puji Tuhan. Iya, iya. Oke? Tapi sementara ini berjalan, Ibu Teresia bolak-balik kirim utusan minta duit. Nah. Pertama 12 juta dolar. Terakhir dia minta 13,5 juta dolar dengan cara 12 juta dolar untuk dia, 1,5 juta dolar untuk OCK Ligis. Oke, baik. Oke. Terakhir. Ya. Oke. Tiba-tiba di persidangan, sekali lagi saya bilang, saya itu pernah membawahi puluhan pengacara bule. Saya tidak pernah bohong. Ya, ya, ya. Dorin, saksi fakta di persidangan, di bawah sumpah menyatakan, Dewi pada akhir bulan Mei mendatangi saya, katanya. Dia diminta kantor pengacara OCK Ligis agar bikin laporan baru terhadap 2 guru JIS. Karena apa? Karena gugatan perdata dia itu kan meminta uang itu kan di situ hanya disebutkan pelakunya cleaning service. Padahal menurut pasal 1367 JIS hanya boleh bertanggung jawab kalau pegawainya yang tersangka. Ya. Jadi agar bisa tersangka harus dilaporkan si pegawainya kandung, yaitu 2 guru JIS. Akhirnya Ibu Dewi yang menurut Ibu Dorin juga di persidangan pernah paranoid karena korban pelecehan seks waktu kecil. Hasil dokter yang begitu komplit ini dan BAP Oke. tiba-tiba dirubah dengan surat. Oke. Dibikinlah rekayasa baru. Anak saya bermimpi disodomi. Oke, Bang Osman, saya harus potong ya. Kita Karena bahas lagi ya. waktunya sudah Edwin Partogi ya. Edwin ya nanti. begitu panjang sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih Nanti akan juga sama lanjutkan panjangnya. kembali di News.pol sesaat lagi.